Shalom para sahabat Narwastu, salam sehat. Ini adalah podcast ke-172 majalah Narwastu. Kali ini kami mengundang seorang aktivis gerakan ekumene, pemerhati politik yang saya kira tidak asing lagi di negeri ini. Beliau ini sudah saya kenal sejak 1995. Waktu beliau dulu masih aktivis politik, bahkan tahun 1997 beliau ini saya kenal dulu sebagai salah satu ketua DPP Partai Uni Demokrasi Indonesia bersama tokoh politik yang sangat vokal di masa Orde Baru, Sri Bintang Pamungkas. Tokoh kita kali ini adalah Pendeta Saud Sirait, Magister Teologia, lulusan STT Jakarta. Ini kalau kita lihat kurikulum vitae-nya, ini luar biasa nih ternyata nih. Pernah menjadi wakil ketua Panwaslu Pusat. Jadi tidak asing dulu kita lihat wajahnya sering muncul di TV. Dulu pernah juga menjadi ketua umum Partisipasi Kristen Indonesia. Juga salah satu ketua DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia GAMKI. Di tahun 1989 sampai 1993 pernah dulu jadi ketua DPP Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia bidang hubungan masyarakat. Lalu saat ini dia sebagai dosen STT HKBP sampai sekarang. Dalam jejak rekamnya pernah dipercaya sebagai Direktur Departemen Pemuda HKBP pada 1991-1998. Juga saat ini dipercaya sebagai Ketua Pokja Kaderisasi Politik di PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kita tahu pada November ini PGI akan mengadakan sidang raya ke-18 di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Juga pernah dipercaya sebagai Ketua Pokja Penyusunan Kurikulum Pembinaan Pemuda di PGI. Juga pernah menjadi Sekretaris Nasional Kongres PIKI pada 1989. Jadi sudah sangat panjang perjalanan beliau ini di gerakan ekumene, juga di tengah politik. Jadi kalau saya ingat Pendeta Saud Sirait ini, saya jadi ingat juga tokoh legendaris di Indonesia, almarhum Pendeta Dr. S.A.E. Nababan, yang kita tahu sampai sekarang belum ada tandingannya. Luar biasa tokoh ini. Kita akan berbincang dengan Bang Pendeta Saud Sirait. Saya selalu menyapa dia ini Abang. Ya, saya masih ingat dulu waktu dia masih bersembunyi, dulu pernah kami wawancara 1997 waktu masa-masa zaman Orde Baru dulu. Waktu itu kalau nggak salah, waktu itu aktivis-aktivis reformasi bersembunyi katanya gitu, supaya tidak diamankan oleh oknum-oknum tentara. Shalom Bang Saud. Shalom. Ya, terima kasih Bang ya sudah berkenan datang ke kantor majalah Narwastu. Ini kami sudah merencanakan diskusi podcast ini sekitar 2 bulan yang lalu. Waktu saya bisa, tapi beliau nggak bisa. Waktu beliau bisa, tapi saya nggak bisa. Tapi ini waktu yang indah. Jadi dan kita imani. Sekarang ini waktu bisa-bisa. Gitu Bang ya? Ya, tadi nggak bisa, ini bisa. Gitu Bang ya? Sebaliknya sekarang bisa-bisa. Oke. Bang Saud, ini sekarang bulan November, awal. Ini 1 November 2024. Kita tahu sidang raya 18 PGI sudah mulai ramai juga diperbincangkan warga gereja dan elit-elit gereja, bahkan elit-elit politik juga tentang pemilihan ketua umum dan sekretaris umum PGI. Saya langsung to the point. Kita dengar juga Abang mau maju jadi calon sekretaris umum PGI Bang ya. Bisa Bang ceritakan soal itu? Ya, ada 2 faktor. Pertama, desakan dari kawan-kawan ya, kawan-kawan dekat untuk maju, dan kawan-kawan juga menyatakan maju jadi sekjen, sekum, sekretaris. Dari diri saya sendiri pun berjumpa. Saya udah melanglang buana pada masyarakat, pada negara ya, ormas-ormas Kristen, dan kawan-kawan mengatakan saatnya untuk kembali ke bumi. Ada 2 hal yang mesti saya sampaikan sebagai keprihatinan yang maha luhur ke PGI. Pertama,
memang sudah harus jelas ya merumuskan hubungan gereja dengan negara. Ini semua masih samar-samar, ada yang apolitis, ada yang politis dan lain sebagainya. Padahal kita memiliki rujukan yang sangat banyak. Misalnya konsep Agustinus ya, apa yang disebut Civitas Dei dan Civitas Terrena. Ya, juga Harvey Cox sudah sampai mengatakan secular city, sementara Agustinus mengatakan the city of God. Itu terkait hubungan dengan gereja, hubungan dengan masyarakat. Memang sudah banyak hal itu, tapi masih dimulai di Sidang Raya Siantar tahun 71 ya, yang disebut kehadiran gereja dalam pembangunan nasional, hanya pembangunan nasional. Masa Pak Sim mendorong upaya Pancasila sebagai jantung dari GBHN. Waktu Pak Jenderal Simatupang menjadi salah satu ketua MPH PGI, kemudian menjadi ketua Majelis Pertimbangan. Nah, di perumusan-perumusan yang bersifat dia semacam konstitusinya, itu di ADRT atau bahkan mungkin di dokumen keesaan, itu memang mesti clear gitu. Apa dasar dari kehadiran gereja di negara, lalu apa peran yang harus dilakukan, ya, itu memang mesti dirumuskan secara baik. Nah, ini yang saya kira oleh pengalaman yang Tuhan, sebetulnya saya dicampakkan Tuhan ke bidang-bidang yang berbahaya kan, yang bertarung nyawa, ya, dan dari situ saya ada menggali berbagai pemahaman, ada juga yang masuk tanpa saya sadari, pemahaman-pemahaman bagaimana sesungguhnya menata bentuk kehadiran dan kesaksian gereja-gereja di tengah-tengah realitas masyarakat, ya, di tengah-tengah kekuasaan negara. Nah, ini kan kalau kita rumuskan hubungan itu, kita mesti berbicara tentang kuasa. Alkitab jelas, exousia itu power yang menindas, menindih, menekan, itu Tuhan beri. Itu yang disebut kuasa pedang. Tapi tujuannya hanya satu, menghabisi kejahatan. Itu. Nah, kalau sekarang di gereja kan udah nggak ada itu. Kalau dulu masa kepausan, hukuman mati masa Martin Luther si Calvin, apa yang disebut konsistori. Konsistori itu bukan ruang rapat. Konsistori itu badan tertinggi negara Swiss. Itu mengambil keputusan tertinggi juga. Itu satu. Jadi harus terumuskan itu. Kuasa yang kedua disebut dunamis. Yang kalau di bahasa Indonesia lebih akrab dinamo. Itu menghidupkan. Itu yang banyak sebenarnya sekarang di gereja, menghidupkan dan lain sebagainya. Jadi itu harus dirumuskan supaya negara berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan gereja juga menjadi satu bentuk juga yang dihadirkan Tuhan. Nah, bagaimana, apakah mengharmonisasi atau menjadi alat koreksi? Dua ini saya kira. Yang kedua, bagaimana peran gereja sekarang ini terkait intoleransi. Bawah sadar kita sampai hari ini adalah mengharap power yang ada di Republik ini membantu kita. Seringkali kita sangat mensyukuri, ya, peran dari kawan-kawan Ansor misalnya, ya, ada juga peran dari kawan-kawan Muhammadiyah. Tapi kan di titiknya ini nggak bisa. Ketergantungan sebagaimana dulu revolusi
Yakobin di Prancis, jangan gantungkan hidupmu pada kebaikan satu orang atau pada satu kelompok. Karena kalau orang dan kelompok itu berubah, di titik itu kamu akan hancur. Jadi buatlah kebaikan itu menjadi sebuah sistem di negara. Harus masuk dalam kandungan regulasi negara. Nah, kalau sudah itu baru. Nah, untuk itu saya selalu katakan ya dalam perjumpaan-perjumpaan dengan abang-abang senior di ketua-ketua Sinode atau juga yang udah ada junior, saya katakan kita mesti membuat suatu proposal tersendiri dan harus kita sampaikan ke Tuhan. Proposal menyangkut intoleransi ini. Dan apa salah? Dua itu. Proses kita yang masuk ke dalam realitas-realitas masyarakat dengan apa? Supaya masyarakat menerima isu dan tindakan keadilan. Gitu Bang ya. Tidak akan ada yang menolak itu. Oke. Kita kaitkan dengan sidang raya 18 di Tanah Toraja, Bang. Abang disebut banyak orang juga anak ideologis dari seorang tokoh gereja legendaris almarhum Pendeta Dr. S.A. Nababan yang identik juga dengan PGI karena beliau mantan Sekum dan ketum PGI. Abang terinspirasi dari beliau sehingga ada keinginan untuk maju jadi calon Sekum PGI di sidang raya 18 ini? Ya, ada 3 yang mempengaruhi saya. Dan itu juga saya kira meletakkan sesuatu di Indonesia. Profesor Dr. Abi Neno, beliau dosen dogma, sempat mengajar saya. Profesor Dr. Latwi Hamalo, beliau dosen filsafat, bahkan yang membawa saya keliling. Baru tahu saya bagaimana pengalaman beliau membentuk Soksi bersama Suhardiman. Waktu membentuk Golkar? Belum Golkar. Nah, Soksi masih. Ya, kan tentara. Jadi Pak Latwi Hamalo cerita bagaimana mereka mengendap-endap bersama Suhardiman, salah satu tokoh penting toh masa Orde Baru. Kita bayang, seorang Profesor Latwi Hamalo yang kita anggap kan Abi Neno juga salah satu ketua umum paling lama Nababan Sekumnya. Latwi Hamalo jadi ketua umum juga cukup lama Nababan Sekumnya toh. Nah, jadi 3 orang ini dari segi pendeta ya, saya 7 tahun sesprinya Nababan. Nah, waktu ketua umum atau waktu dia jadi pengurus HKBP? Waktu pengurus, ya. Nah, salah satu lagi yang non pendeta, saya di drill betul, ya, di rumahnya berdua adalah Jenderal TB Simatupang, Pak Sim. Beliau bercerita bagaimana difungsi, bagaimana beliau tetap menginventarisir, ya, taruna-taruna, terutama putra-putra gereja yang masuk Akabri. Bahkan sejak AMN, belum Akabri. Ya. Jadi dari situ saya menangkap. Jadi saya bukan hanya anak ideologisnya Sorito Nababan, juga anak itu ideologisnya, terutama 2 inilah. Latwi Hamalo, ya, karena terus berproses dengan beliau, artinya beliau mengkader saya kok. Ketika beliau mengatakan saya mendirikan Soksi, apa inspirasi makna itu kepada muridnya? Dia mungkin saya kemudian bergerak, bentuk ini. Jadi saya juga deklarator Komite Independen Pemantau Pemilu, KIP. Oke. Kembali ke soal Jenderal TB Simatupang, Pendeta Dr. S.A. Nababan, Abi Neno dan Latwi Hamalo. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemikiran mereka, gagasan mereka untuk membangun gereja, bangsa dan negara ini, kita kaitkan dengan abang sekarang maju. Apa yang abang mau tawarkan untuk PG mendatang? Saya dengan maju katakan sebagai tadi, Sekum. ya ini ya, peletakan dasar-dasar itu dilakukan 4 orang ini. Ya, kalau pada tahun 85 kita dengar cerita Pak Latwi Hamalo dengan Pak Nababan
menyangkut asas tunggal. Semua dipaksa. Apa kata Pak Latwi dan Pak Nababan? Robek dulu Korintus 13. Menyangkut dasarnya adalah Yesus Kristus. Sampai langit runtuh. Iya. Dasar gereja adalah Yesus Kristus. Lalu apa tempuhan? Ya. Yesus Kristus masuk dalam preambul. Lalu menerima asas Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas itu, bayangkan kemampuan mereka yang akhirnya dipakai seluruh agama-agama, akhirnya dipakai seluruh ormas-ormas. Itu yang saya lihat di sini, bahwa ada senantiasa kemampuan-kemampuan yang dahsyat, yang unik akan diberikan Tuhan kalau kita memaknai. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana kalau jadi Sekum PGI? Ya, ketua umumnya juga saya akan tentu berbicara habis. Bagaimana yang memiliki passion, kalau intoleransi ini berkurang, berkatakan tumpah ruah. Hanya dua sekarang masalah di Republik Indonesia, intoleransi dan money politics. Selain penyakit sosial yang lain itu? Ya, itu terjadi korupsi karena dua ini. Money politics kan suap. Intoleransi itu menghilangkan objektivitas. Orang yang hebat tidak terpakai karena primordialisme. Bahkan orang yang korup akan bisa terlindungi oleh intoleransi itu. Begitu Bang ya? Iya. Bang Saud. Nggak, ini satu lagi. Ya. Saya kira intoleransi ini kita harus menghadapinya dengan Pancasila. Bukan karena saya Kristen, lalu saya menawarkan putra-putra terbaik gereja untuk duduk di struktur, tapi karena Pancasila. Kalau itu yang saya katakan, Pancasila itu harus tampak dalam wajah struktur kenegaraan. Apa menurut Abang gereja kurang menggaungkan atau mensosialisasikan 4 pilar itu? Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Menurut saya belum ada program khusus tentang itu. Yang dilakukan selama ini menerima kerjasama dengan MPR. Jadi sosialisasi gereja-gereja belum ada? Belum, sampai sekarang saya kira. Itu paling sporadis. Tidak bagian dari niat sadar, sengaja, dan terencana. Yang kemudian kita sebut sistemik. Tapi yang lebih penting dari situ, gereja ini harus tampil bersama-sama seluruh agama-agama untuk mengatakan, loh, harus tampak struktur Pancasila itu dalam struktur negara. Karena ini yang akan membuat Indonesia harmoni. Kita gini aja, sederhana. Satu kelurahan, ya sahabat kita, saudara kita di situ yang Muslim banyak. Tapi lurahnya Muslim juga, tapi sekretarisnya misalnya dari seorang Kristen atau Hindu atau Buddha atau Konghucu. Perayaan keagamaan di situ semua agama lancar nggak? Tapi kalau nggak ada di situ wajah Pancasila itu di dalam struktur itu, nyaman nggak? Jadi saatnya nanti PGI membuat proposal ini pada seluruh jabatan-jabatan kenegaraan yang multi, yang lebih dari misalnya 4, 5, harus ada penampakan dari Pancasila. Gitu Bang ya? Ya. Oke. Karena hakikat kita Pancasila, dasar kita Pancasila. Bang Saud, figur yang sekarang ini begitu mengemuka di media sosial dan perbincangan di kalangan tokoh-tokoh gereja, peluang sekretaris umum PGI sekarang ini akan jadi ketua umum PGI. Abang siap jadi sekretaris umum bersama dia sebagai ketua umum? Siapa saja ketua umum, hakikat saya udah di tempat Tuhan untuk selalu bekerja sama. Begitu ya. Prinsip hidup saya, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi dengan dua jalan. Beriman penuh dan rendah hati. Gitu ya. Iya. Oke. Kita kaitkan dengan tema sidang raya ke-18 PGI di Tanah Toraja. Apa yang Abang maknai dengan tema itu? Pertama, gereja masih memang
berada untuk konsolidasi di dalam. Tetapi itu kan tidak menutup kemungkinan konsolidasi ini dibawa ke ruang yang lebih sosial. Kekurangan kita memang di situ. Teologi sosial kita, sosiologi ya kita. Kalau untuk ritual, kemampuan ritual, teknik ritual kita nggak ada nomor 2-nya di Indonesia. Ya, baik di dalam gereja, di televisi, di podcast dan lain sebagainya. Jadi itu masih tarikan-tarikan itu yang terjadi di dalam tema dan subtema itu. Jadi proses yang penting di situ menurut saya harus ada penekanan aksentuasi. Apa itu? PGI sekarang ini tidak lagi mengkonsolidasi diri sebagai PGI. Kenapa begitu, Bang? Karena kalau itu nanti dia akan semacam tumbuhan baru. Dia harus lebur total dengan sinode-sinode. Jadi misal ya perayaan-perayaan, ya perayaan-perayaan itu seluruh PGI berangkatlah ke daerah, terutama yang remote control, periferi di termasuk ya, karena ada staff ya, ada MPH juga disiapkan di sana. Entah itu Natal misalnya di perbatasan jemaat yang di Talaut sana, yang di ujung di Papua sana, di Merauke sana, dengan batas itu kan. Jadi ya, itu salah satu. Sehingga nanti semua merasakan bahwa we are in the same boat. Kita berada dalam perahu oikumene itu. Kan gambarnya kan perahu dengan layarnya itu. We are in the same boat itu. Begitu ya? Iya. Jadi ini misalnya staf-staf eksekutif itu kan itu udah rata-rata S1. Ya kan, dan jurusan kebanyakan teologi ya, pendeta rata-rata tuh. Ya ini dan kemampuan mereka akan meningkat. Daya resapnya itu juga. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting sekarang, paling penting. Daerah-daerah sinode-sinode itu ya pasti terkena beban masalah di daerah. Misal Papua sekarang, pergumulan menyangkut transmigrasi lagi kan. Kan mau ditempatkan transmigran di Merauke. Ya. Lalu di sana kan sedang dibikin juga food estate ya. Di sana. Nah, itu muncul juga istilahnya tadi intoleransi yang dalam karir, jabatan-jabatan kenegaraan dan lain sebagainya. Kemana mau apanya ini? Kanalisasinya ini. Ya, dan bagaimana merumuskan ini untuk bisa tiba pada penyelesaian. Kalau ini pada departemen ini pada lembaga ini dan lain sebagainya. Sampai hari ini masing-masing versi berjalan sendiri. Ini saatnya dikelola. PGI itu menjadi satu body trustee namanya. Bagi sinode-sinode yang juga akan mengangkat persoalan-persoalan rakyat di daerah itu. Gitu ya? Ya pasti kan di daerah-daerah disampaikan ke sinode-sinodenya. Bagaimana ini pendidikan agama di daerah kita ini? Sekolah tidak ada gurunya. Ke siapa itu? Gitu ya? Disampaikan. Oke. Nah, ini kita tinggal menunggu hari Bang Saud. Ya, tanggal 8 sampai sidang raya PGI ke-18. Ada yang Abang mau sampaikan ke peserta sinode termasuk para pimpinan sinode yang hadir di sana? Silakan. Ya, baiklah semua diberkati dalam kepenuhan kasih ya. Dan kedua, saatnya sekarang bangsa ini membuka diri bagi peran yang lebih luas, lebih besar dan lebih pas bagi seluruh agama-agama. Pemerintahan sekarang ini
mengedepankan perdamaian. Gitu Bang ya. Ya, mengeliminasi semua konflik. Nah, ruang ini menurut saya harus juga menjadi bagian-bagian dari seluruh kekuasaan di Indonesia, di daerah-daerah. Dan cara untuk itu harus dirumuskan nanti dalam sidang raya. Dan itu pesan saya kepada Ibu, Bapak, pimpinan-pimpinan sinode, mari ya, dengan penuh kesungguhan, tapi juga dengan penuh sukacita, kegembiraan iman, kita merumuskan itu. Gitu Bang ya. Ya. Oke. Selamat bersidang raya. Bang Saud, terima kasih atas Sama-sama. atensinya, kunjungannya ke kantor majalah Narwastu. Para sahabat Narwastu, perlu juga saya sampaikan ya, ini Bang Saud ini sahabat lama kami. Ya, tahun 1997 saya masih ingat, waktu beliau masih dalam tanda petik posisi dikejar-kejar, kami mewawancarai dia juga dalam kondisi tanda petik tidak nyaman. Waktu itu salah satu ketua DPP Partai Uni Demokrasi yang dipimpin Dr. Sri Bintang Pamungkas waktu itu. Ya, beliau juga sudah pernah kami undang dalam diskusi tokoh-tokoh Kristiani tentang situasi politik Indonesia terkini. Tentu sebagai sahabat, kami menilai beliau ini seorang yang inspiratif, tidak pernah lelah untuk berjuang untuk gerakan ekumene untuk Indonesia yang lebih baik. Tentu kami juga berharap, berdoa kiranya Bang Saud, kalau Tuhan berkenan Abang jadi sekretaris umum PGI mendatang. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, amin. Amin. Ya. Baik para sahabat, itulah perbincangan kami dengan seorang aktivis gerakan ekumene, seorang anak bangsa yang tidak pernah lelah mencintai PGI, juga tidak pernah lelah mencintai gereja terbesar di Indonesia, HKBP. Kepada para peserta sidang raya, kami juga mengucapkan selamat mengikuti sidang raya 18 PGI. Kiranya berjalan damai, lancar, dan apa yang dihasilkan di sana nanti bisa menjadi bekal bagi para pimpinan gereja untuk menjalani kehidupan di daerah masing-masing, untuk membuat gereja makin baik, Indonesia makin baik, dan bangsa ini makin sejahtera. Kami undur diri. Shalom, salam sehat, salam kasih Narwastu, salam Pancasila. Tuhan memberkati Indonesia. Amin.